This is the same story of incredible transformation that we have seen across the region. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain of more than 13,000 islands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ternyata selama ini ada perubahan drastis dari pandangan para pemimpin-pemimpin dunia terhadap Indonesia serta kepemimpinan Presiden Jokowi, teman-teman. Kalau orang-orang dalam negeri ini banyak yang mencaci maki Presiden Jokowi, ternyata para pemimpin dunia ini sampai kaget melihat perubahan yang sangat drastis yang terjadi di Indonesia. Tidak ketinggalan Donald Trump juga membicarakan Indonesia ternyata, teman-teman. Waduh, ini menarik ya. Karena ya Pak Jokowi ini terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan langkah-langkah taktisnya dalam membuat sebuah keputusan, utamanya dalam pasca atau dalam pandemi COVID-19 dan juga hilirisasi. Pemimpin-pemimpin dunia ini kagum dan kaget dengan keberanian serta pencapaian dari Presiden Jokowi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Jadi Bang Jegi ini kan di Indonesia tapi di Singapura juga berbisnis di Vietnam. Sebetulnya bagaimana Abang dari luar melihat perkembangan Indonesia dan bagaimana orang-orang di luar terutama ASEAN itu ngelihat perkembangan Indonesia sejauh ini, Bang? Menurut saya itu penting dikasih konteks sama masyarakat Indonesia juga. Ya, kalau cara kita berhitungnya dengan cara seperti pertanyaan Mr. Q ini, Bang Julvan, seharusnya kita ini rakyat Indonesia bangga betul pemimpinan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Iya. Saya ingat sekali waktu saya pindah ke Singapura 2012, ya, itu terasa kok. Saya kan mulai mingle ya, mulai gaul sama lingkungan hari-hari dengan kehidupan masyarakat di sana gitu. Saya tahu kok mereka melihat kita ini Indonesia gitu ya, tidak dengan perasaan respect atau perasaan yang mengagumi, apalagi mengagumi, respect aja enggak gitu. 2012 ya Bang ya? 2012 gitu. Jadi kalau ngomong jujur nih, kalau boleh kita nggak ngaku orang Indonesia lebih bagus, supaya mereka paling nggak punya tidak punya pandangan minor sama kita gitu. Kita ini dianggap bangsa yang korup, bangsa yang gini lah kira-kira Bang. Kalau dia lihat kita keren atau pakai baju yang bagus, pasti pikiran mereka tuh kita korup gitu. Terus kalau kita sederhana, ya makin diinjak kita. Ya. Ini memang kroconya Indonesia lah. Jadi situasi itu kan saya alami ketika 2012 itu. Orang Indonesia kalau di Malaysia itu dipanggil Indon. Indon itu Malaysia itu. Nah, di Singapura mungkin nggak ada panggilan khusus lah buat orang Indonesia, tetapi terasa kok bahwa kita ini bukan datang dari negara yang membanggakan lah gitu. Tapi itu berubah Bang, berubah terasa sekali oleh saya. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun ketiga Pak Jokowi sebagai presiden. Itu pandangan mereka kepada kita itu berubah betul. Wow. Orang itu beranggapan bahwa Indonesia itu dapat pemimpin hebat, dapat pemimpin yang bersih, yang tidak korup, dan mereka optimis Indonesia akan jadi negara maju, jadi negara besar, jadi negara yang berbeda dari pemahaman mereka atas pandangan mereka tentang Indonesia sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau hari ini ada kan kita lihat ya di podcast itu banyak pengamat, banyak komentator yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi. Aduh, menurut saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu. Sekarang kita tuh di Singapura itu merasa seperti warga negara yang pantas gitu, yang bisa direspek oleh mereka gitu. Sekarang pakai baju batik bangga ya Bang ya? Pakai baju batik ya, inisial kita sekarang kita bangga karena mereka ajak kita ngomong ya Melayu Indonesia gitu ya, bisa, gaya mereka. Dan ada respeknya kok. Dan kalau kita naik Grab gitu ya, taksi, pasti kalau sopir taksi itu tahu kita dari Indonesia, mereka akan puji pertama Pak Jokowi. Wow. Itu saya juga nggak ngerti kekaguman mereka sama Pak Jokowi. Iya. Itu kok begitu apa ya? Begitu respect ya. Respect, begitu kuat. Loh kenapa di tempat kita sendiri
justru dari elit Indonesia itu malah merendahkan Pak Jokowi, menganggap Pak Jokowi membuat Indonesia nggak maju, membuat Indonesia rusak. Indonesia terbelakang. Akhirnya kalau kita berburuk sangka bahwa orang-orang ini justru adalah antek kemajuan, antek untuk Menghambat. tidak akan pernah majunya Indonesia Menghambat sebenarnya. kemajuan ya. Jadi orang-orang inilah sebenarnya problem Yang kerok, utama ya. dari mengapa kita lambat maju selama ini. Jangan-jangan seperti itu. Nah, teman-teman, itu pengakuan dari Bang Jeffrey Giovanni yang memang beliau tinggal dan hidup di Singapura ya. Begitu, bahasanya gimana ya? Begitu drastis perubahan dan pandangan orang terhadap Indonesia. Yang dulunya direndahkan, dikatai korup, pakai baju bagus korup, tidak pakai baju bagus dibilang rendahan, diinjak-injak dan segala macam. Dan sebegitu diapresiasinya Presiden Jokowi oleh orang-orang asing, teman-teman, pemimpin-pemimpin dunia tentunya, para pengusaha-pengusaha dunia. Jadi saya tuh heran ya, kenapa orang-orang dalam negeri ini selalu mencaci maki beliau, selalu merendahkan beliau, selalu tidak melihat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh beliau. Ini yang aneh, teman-teman. Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno. Badannya tidak segemuk Pak SBY. Tapi nyalinya minta ampun. Wow. Nyalinya minta ampun. Ampun-ampun saya kalau nyalinya. Ampun-ampun. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019, kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar. Naik 10 tahun. Hanya waktu 4-5 tahun. 10 kali lipat ya naiknya. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi? Ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Anda boleh nggak suka sama Pak. Wow. Boleh badan kecil ya. Manusia sederhana, orang yang dulunya hidupnya itu, kalau kita dengar dari cerita-cerita kisah hidup Presiden Jokowi, beliau dulu pernah digusur, pernah tinggal di hutan, pernah numpang hidup di keluarganya, di omnya karena rumahnya digusur. Wah, pokoknya cerita-cerita sedih dalam hidup Pak Jokowi ini luar biasa, teman-teman. Pernah ditipu ketika baru memulai usaha dan segala macam. Dan ternyata ya bisa menjadi orang nomor 1 yang sangat luar biasa ya. Walaupun beliau dicaci maki, walaupun beliau dimaki-maki, difitnah dan segala macam, beliau tidak pernah menghiraukan hal tersebut. Saya pikir ya, beliau memandang fitnahan, cacian, makian itu ya sebagai bahan bakar untuk beliau agar terus melaju, untuk membuat Indonesia ini menjadi maju, teman-teman. Ya inilah pemimpin yang kita butuhkan ya. Semoga ke depan Pak Prabowo ketika memimpin setelah dilantik bisa lebih baik lagi daripada Pak Jokowi. Itu yang kita harapkan tentunya, teman-teman ya. Jokowi, Anda boleh mendiskon Pak Jokowi habis-habisan, tetapi please, Anda lihat Pak Prabowo. Cobalah melihat dari kacamata Pak Prabowo gitu. Nah, sekali lagi orang-orang yang mengkonstruksi bahwa Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini akan berkelahi, akan berantem, itu dia nggak
nggak memahami politik pada tataran yang paling real gitu ya. Dugaan saya dia terlalu banyak baca buku filsafat. Ya. Siapa tuh? Enggak. Siapa Gini, tuh? filsafat itu Iya. memang ibunya ilmu pengetahuan, Oke, metode berpikir. setuju kita. Tetapi yang namanya filsafat itu diproduksi dengan cara apa? Armchair method. Metode kursi goyang. Cat. Apa itu kursi goyang? Dia berada dalam sebuah tempat, ya kan, tenang, aman, nyaman dalam rumah gitu. Sementara dia nggak tahu bagaimana proses-proses politik, pembuatan kebijakan publik dan dinamika ya kenegaraan itu terjadi di luar sana gitu. Iya. Jangan pernah Anda mendengarkan orang yang terlalu banyak baca buku filsafat. Berretorika, Karena dia ya kan? cuma asik dengan alam pikirannya sendiri gitu. Sementara dunia ini berada dalam dunia nyata. Ada kesenjangan yang luar biasa jauh antara apa yang dia baca dengan yang terjadi di lapangan. Makanya salah baca. Karena kita tahu Anda yang Makanya salah baca. Orang yang Justru dimaksud di, tahu lah kita. justru di sana seninya kan. Ya, iyalah, Penonton ini pasti senang di situ. Kalau disebut namanya kan malah nanti malah nggak asik lagi. Kayak ibarat film misteri kan gitu kan. Iya, kalau langsung dikasih tahu siapa pelakunya, film selesai kan. Nggak asik lagi ya kan? Jadi Iya. jadi coba lihatlah dari kacamata Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak mungkin berkelahi dengan Pak Jokowi. Satu, dia tahu Pak Jokowi itu berperan dalam proses dia terpilih sebagai presiden. Yang kedua, alam pikiran mereka sama. Ketiga, dia tahu Pak Jokowi pendukungnya juga banyak. Gitu loh. Kalau dia kemudian berkelahi dengan Pak Jokowi, maka kemudian dia menciptakan instabilitas politik gitu loh. Betul. Nah, Seperti semua 2019 elemen ya. itu membuat ruang-ruang atau teori-teori yang dibangun ya, dikonstruksikan secara virtual. Dari kursi Ya, goyang ini filsafat ini juga teman-teman filsafat ini yang dari kursi goyang ini ngomongnya lagi di ruang virtual lagi gitu loh. Hari ini Mas Ulil tuh menulis bagus sekali di Kompas. Siapa? Ulil Absar Abdallah. Oh iya, oke. Dia mengatakan begini, bahwa sekarang itu manusia ini, saya sebetulnya pemikiran saya udah lama ya. Saya kan punya teori bahwa manusia modern itu sekarang hidup dalam dua dunia. Dunia maya dengan dunia nyata. Oke. Ya. Nah, antara dunia maya dengan dunia nyata ini makin hari makin kesini itu kesenjangannya makin luar biasa gitu. Jadi ruang virtual, ruang maya yang disebut oleh Ulil sebagai simulacrum itu pada hari ini bisa sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini berbeda dengan mungkin 30-40 tahun yang lalu. Apa yang kita baca di media misalnya, dengan apa yang terjadi di dunia nyata itu dekat. Memang media masa itu memberitakan peristiwa yang terjadi di lapangan. Ya. Tapi kalau media sosial, kejadiannya juga nggak ada, dia bisa muncul beritanya itu. Iya, dia bisa bangun itu, itulah yang namanya post-truth. Poster. Pasca kebenaran itu. Ya. Pasca kebenaran itu adalah kebenarannya nggak ada, tapi seolah-olah kebenaran. Tapi kalau diulang, Nah, diyakini sebagai kebenaran. Itulah dia. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa yang bisa kita saksikan bersama-sama, di mana penjelasan Bung Jeffrey Giovanni tadi sangat wow ya, sangat mengharukan ternyata dulu Indonesia itu di mata asing dan di mata pemimpin dunia. Ya, tapi setelah Presiden Jokowi memimpin, alhamdulillah perspektif pemimpin dunia dan perspektif masyarakat asing terhadap Indonesia itu berubah secara drastis. Utamanya tetangga kita yang paling dekat di Singapura, Malaysia, ya mereka mulai mewanti-wanti Indonesia akan menjadi negara maju sepertinya teman-teman. Apalagi dengan adanya IKN dan segala macam, hilirisasi, dan ini utamanya hilirisasi nih, kebijakan yang ternyata kata Bahlil tadi, undang-undangnya itu sudah ada sejak tahun 60-an atau 70-an tadi teman-teman. Dan hanya di pemerintahan Presiden Jokowi, dia berani mengambil langkah untuk melaksanakan hilirisasi. Mengambil alih Freeport, mengambil alih aset-aset negara dari asing. Wah, ini sangat luar biasa sih. Dan bagaimana perlawanan Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia, kita digugat dan segala macam. Tapi Presiden Jokowi punya nyali yang besar. Beliau melawan, beliau tidak serta-merta menyerah dengan kebijakan yang sangat penting ini, hilirisasi. Karena ya sesuai dengan cita-cita Bung Karno ya, kita harus mengolah sumber alam kita sendiri teman-teman. Dan ini dilakukan oleh orang yang datang dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang semasa mudanya hidup susah dalam tanda kutip. Pak Jokowi pernah digusur, pernah ditipu, pernah tinggal di hutan, pernah numpang hidup dan tidur di rumah keluarganya dan segala macam. Ini kan ibaratnya beliau tidak punya masa lalu yang ya bisa ditagih oleh orang banyak lah. Tidak bisa dipegang ekornya, tidak bisa dikekang, tidak bisa dipenjara oleh politikus.
oleh partai politik ya. Beliau berani karena beliau tidak punya masa lalu yang kelam, yang mencuri dalam tanda kutip teman-teman ya. Dan ini sangat luar biasa. Beliau dipuja-puji oleh asing, oleh pemimpin dunia, tapi dicaci maki di tanah sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.